kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Yang pertama kita akan belajar yang namanya Al-Ghafur. Yang kedua kita akan belajar Ar-Razzaq. Yang ketiga kita akan belajar Al-Malik. Yang keempat kita akan belajar Al-Hadi. Ya kan? Oke, kita akan membahas Al-Ghafur dulu. Kalian tahu nggak apa mana Al-Ghafur? Oke, Al-Ghafur itu pengampun. Diambil dari kata ghafara yaghfiru. Secara rasa ghafara menutupi, tetapi secara harfiah maknawiyah artinya menutupi. Bagaimana kita menutupi dosa kita? Maka Al-Ghafur ini kita tunjukkan kepada Allah, karena Allah yang Maha Pengampun. Karena kita sebagai makhluk ciptaan Allah tidak luput dari kesalahan. Kalau ini Adam khotoun, boleh khotoina atau maka dari kita setiap melakukan kesalahan kita harus bertobat, meminta ampun kepada Allah. Karena secara tidak langsung lisan kita, mata kita, tangan kita pasti memiliki kesalahan-kesalahan. Maka kita harus meminta ampun kepada Allah. Bahwasanya ampunan Allah itu maha luas. Sebanyak kesalahan-kesalahan kita, Allah lah yang maha pengampun. Pengampun. Paham dari sini? Paham. Oke, kita pindah ke Ar-Razzaq. Ar-Razzaq diambil dari bahasa dari Razzaq, yang artinya rezeki. Dari sifat ini Allah lah yang memberikan rezeki. Karena rezeki yang turun dari Allah tidak hanya harta, akan tetapi kesehatan, kegiatan, mata bisa melihat, semuanya yang Allah telah berikan itu adalah rezeki. Bahkan hujan yang turun pada hari ini merupakan rezeki juga. Dalam Quran surah Al-Hud mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha huwa razzaqu dzul matin. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki, dan Allah yang Maha Kuat. Jadi kita sebagai manusia meminta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang Maha memberi rezeki. Allah lah yang Maha kaya. Allah lah yang memberikan rezeki tanpa melihat pandang siapakah dia. Maka dari itu kita berdoa, bersyukur atas nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabin lasyadid. Dalam arti ayat ini mengatakan bahwa kita bersyukur atas nikmat kita. Semakin banyak kita bersyukur atas nikmat kita, maka nikmat Allah akan ditambah. Jadi dari sini paham Ar-Razzaq? Paham, Pak? Paham Ar-Razzaq? Oke. Untuk Abah paham apa Ar-Razzaq? Apa Ar-Razzaq? Pemberi rezeki. Pemberi rezeki. Jadi Ar-Razzaq itu diulang lagi, Ar-Razzaq adalah yang memberikan rezeki. Apa? Rezeki. Memberikan rezeki.
memberikan rezeki. Oke, berarti memberikan rezeki. Paham sampai sini? Al-Malik. Ada yang tahu Al-Malik? Ada? Tidak. Ada yang tahu? Taunya malaikat Malik. Oh, ya. Al-Malik itu yang Maha Raja. Jadi Allah ini adalah raja dari segalanya. Karena manusia adalah ciptaan. Manusia adalah makhluk biasa, tak kuasa. Yang Maha Kuasa adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala. dan Allah lah yang Maha mengendalikan bumi ini. Malik Medden. dan Allah lah raja dari hati. Kenapa kita harus mengimani Al-Malik? Bahwa Allah ini raja. Ada yang tahu? Karena apa yang Allah ciptakan semuanya termasuk kita tidak bisa apa-apa. Yang Maha Kuasa adalah Allah. Bahkan manusia terlahir dan akan mati lagi. Maka dari itu Al-Malik ini kita harus mengimani bahwa Allah memberikan kita kehidupan, mati, hidup dan mati. Sampai sini paham? Al-Malik? Paham. Oke. Artinya raja. Kingdom. Al-Hadi. Ada yang tahu Al-Hadi? Tidak, Pak Guru. Oke, benar. Al-Hadi adalah jadi Al-Hadi ini menunjuknya diambil dari kata bahasa Arab, berarti hadayah artinya petunjuk. Tapi ada juga dari bahasa artinya al-hadiyu. Al-hadiyu itu ternak. Ya, lebih itu. Al-hadiyu binatang yang dikurban, tapi al-hadi itu adalah petunjuk. Jadi dalam sifat al-hadi dalam Asmaul Husna ini Allah lah yang memberikan petunjuk. Baik petunjuk yang lurus, bahkan ketika petunjuk itu tidak hanya akan lurus saja, tetapi dengan kesalahan maka muncullah jalan petunjuk. Ihdinas siratal Mustaqim. Oke. Di sini ada yang belum paham, Pak Hadi? Salah paham. Oke. Bismillah. Sebelum kita mengakhiri, kita evaluasi dulu. Gimana teman-teman? Sebelum kita memulai evaluasi, apakah dari teman-teman ada yang belum paham dari 4 nama-nama Asmaul Husna ini? Sudah paham? Oke, kita beralih ke evaluasi. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana kita cara mengimani Asmaul Husna Al-Ghafur? Ada? Oke, mulai lagi. Pertanyaannya, bagaimana kita mengimani Al-Ghafur, Asmaul Husna Al-Ghafur? Ya, Pak. Dengan menjaga mata, menjaga hati, menjaga tangan, menjaga semuanya dari perbuatan yang dosa. Oke, bagus. Tapi lebih tepatnya kita mengimani Al-Ghafur itu adalah ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus bertobat. Maksiat ya. Tidak hanya bertobat, akan tetapi memaafkan teman kita atas kesalahannya termasuk Al-Ghafur. Oke. Pertanyaan kedua,
al-hadi dan yang memberikan petunjuk. Jadi maksud dari al-hadi sendiri sepemahaman saya ya Pak. Ya, baik. Jadi setiap muslim dalam menghadapi kehidupan pasti diberikan arahan oleh Allah, baik dalam petunjuk dalam segi apapun itu. Karena bagaimanapun setiap muslim itu membutuhkan Allah. Oke. Nah, jadi kita mengimani al-hadi ini, segala apapun dalam kehidupan kita harus membutuhkan petunjuk. Maka dari itu, dalam doa kita, marilah kita meminta petunjuk kepada Allah, karena layaknya kita manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita